Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelang segmen khusus bedah data untuk Anda. Pemirsa, mulai 1 Juli 2026 Bank Indonesia resmi memberlakukan batas pembelian valuta asing secara tunai tanpa dokumen pendukung atau underlying sebesar $10.000 Amerika Serikat per orang setiap bulannya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan prinsip kehati-hatian di pasar uang dan pasar falas, sekaligus mendukung efektivitas kebijakan moneter serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, BI menegaskan masyarakat tetap dapat membeli dolar AS di atas batas tersebut selama dilengkapi dokumen underlying yang sah dan sesuai kebutuhan transaksi. Dokumen pendukung dapat berupa bukti impor barang, pembayaran pendidikan atau pengobatan di luar negeri, hingga kewajiban pembayaran utang luar negeri. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menegaskan kebijakan ini bukan pembatasan transaksi dolar, melainkan penataan tata kelola agar penggunaan valuta asing lebih transparan, produktif, dan terhindar dari aktivitas spekulatif yang berpotensi menekan stabilitas rupiah. Ya pemirsa, pembatasan valuta asing tersebut memang bukan menjadi satu-satunya yang mulai diberlakukan oleh pemerintah per 1 Juli 2026. Karena memang bulan Juli dapat dikatakan ini menjadi momen bagi pemerintah resmi menekan tombol reset untuk banyak aturan baru sekaligus. Bukan cuma satu atau dua kebijakan, tapi satu paket yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Mulai dari seperti yang difoto pemirsa, ojek online, pajak pedagang online, BBM yang berubah jadi B50, registrasi kartu SIM bahkan yang kini wajib pakai biometrik, sampai ke program magang nasional dengan anggaran triliunan rupiah. Niat pemerintah sih terdengar mulia ya, demi menjaga daya beli, lalu juga pekerjaan dilindungi, ekonomi didorong, digitalisasi dipercepat. Tapi seperti biasa, yang sering bikin masyarakat bingung itu bukan tujuan kebijakannya pemirsa, melainkan pelaksanaannya. Aturannya sih sudah jalan, masyarakat baru ini sibuk membaca syarat dan ketentuannya. Nah, kita akan bedah satu persatu mana yang benar-benar menguntungkan rakyat dan mana yang masih menyisakan sebuah tanda tanya dalam Juli bertabur aturan baru. Untung atau buntung? Kita akan lihat di slide yang pertama, pemirsa. Ya, ini adalah slide yang pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana ini kabar baik datang untuk jutaan pengemudi ojek online. Karena mulai 1 Juli kemarin, pemerintah membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8% untuk layanan roda 2 melalui Perpres nomor 27 tahun 2026. Mungkin kameramen bisa mendetailkan di grafis-grafis ini pemirsa. Ini kami telah merangkumnya untuk Anda, di mana memang Perpres ini tuh tentang perlindungan pekerja transportasi online. Artinya ini berarti minimal sekitar 92% pendapatan setiap perjalanan menjadi hak pengemudi. Kita sebut saja di sini mungkin ada Gojek, lalu juga ada Grab, dan juga Maxim yang memang menyatakan sudah menyesuaikan skema komisinya pemirsa. Pengemudi ojol juga kini ditetapkan sebagai pengusaha mikro oleh Kementerian UMKM, di mana kabar ini baru dimunculkan pemirsa, dan bisa dikatakan status ini membuat mereka akhirnya berhak memperoleh pembebasan pajak bila omset tidak melebihi dari 500 juta rupiah per tahunnya. Tapi belum semua menikmati aturan ini. Potongan 8% baru berlaku untuk kendaraan roda 2 saja pemirsa. Kita bisa melihat di sini. Kami telah highlight untuk Anda. Potongan 8% memang baru untuk kendaraan roda 2. Namun untuk taksi online roda 4 masih menunggu kajian dari pemerintah. Dan SPAI menilai kebijakan ini memang tidak sejalan pemirsa. Ini sorotannya pemirsa. Tidak sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto saat Hari Buruh kemarin yang menyebut potongan 8% ini berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online. Bahkan sebetulnya untuk taksi online dan juga untuk kurir pemirsa. Sehingga SPAI juga mengingatkan persoalan pekerja platform bukan hanya komisi tapi juga soal jam kerja hingga 12 dan juga 18 jam per harinya. Ini menjadi isu utama pemirsa. Pendapatannya belum layak serta belum adanya hak dasar seperti jaminan sosial, cuti dan perlindungan ketenagakerjaan. Jadi komisi pemirsa memang turun, tapi pekerjaan rumah perlindungan pekerja platform masih panjang pemirsa. Itu tadi memang aturan yang pertama telah kami rangkum sedikit, Anda bisa melihat dan screenshot seperti apa detail-detailnya.
tadi kita melihat memang menyasar untuk kantong pengemudi ojek online. Aturan yang kedua yang bertabur bintang di bulan Juli ini juga menyentuh sesuatu yang dipakai hampir semua orang setiap hari, yaitu ke bahan bakar pemirsa. Tentu ini menjadi sebuah informasi yang cukup viral di media sosial karena mulai 1 Juli kemarin pemerintah resmi menjalankan BBM biodiesel B50. Artinya solar kini berisi campuran 50% biodiesel pemirsa. Dan juga 50% solar atau biodiesel sendiri kalau mungkin nggak tahu ini adalah berbahan minyak sawit pemirsa. Penerapannya dilakukan bertahap dengan masa transisi 3 bulan sehingga seluruh SPBU baru menjual B50 penuh pada 1 Oktober 2026. Selama masa transisi, stok B40 dihabiskan lebih dulu sementara pencampuran dilakukan sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati. Pertamina dan AKR menguasai sekitar 70% distribusi nasional. Badan usaha yang tidak menjalankan kewajiban pencampuran akan dikenai sanksi administratif. Namun kalau kita telah sebetulnya perjalanan menuju B50 ini tuh berlangsung hampir 2 dekade pemirsa. Kita akan lihat di tahun 2006 hingga sampai 2008 di mana ini menjadi titik awal lah pemirsa. Dimulai tahun 2006 dengan campuran sekitar 5% pemirsa. Tahun 2008 pemerintah menerbitkan Permen SDM nomor 32 tahun 2008 sebagai dasar hukum program biodiesel. Tak sampai di situ, kali ini kita akan masuk ke tahun 2013 hingga sampai 2015 pemirsa. Indonesia masuk ke era B10 pada 1 September 2013, lalu 23 Maret 2015 resmi meluncurkan B15 sebagai fondasi pengembangan biodiesel nasional. Kita bergeser ke tahun 2016 hingga 2022, di mana 2016 pemirsa, pemerintah menjalankan B20. Tahun 2020 Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan B30 secara nasional. Menurut Kementerian SDM, implementasi B30 menghasilkan nilai ekonomi lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat di 2021 dan menekan emisi sekitar 25 juta ton CO2 ekuivalen. Tapi kayak polusi masih banyak ya pemirsa ya. Kita geser ke 2023 hingga 2025. Mencapai campuran yang lebih tinggi berlanjut ke B35 mulai 1 Februari 2023 dan BPH Migas mencatat pengembangan devisa sekitar 120,54 triliun rupiah dan tahun 2025 pemerintah mulai menerapkan B40 sekaligus dan juga menyiapkan roadmap menuju ke B100 dan masuk ke tahun terkini 2026 Indonesia resmi masuk ke era B50 di mana Presiden Prabowo menyebut program ini menjadi strategi memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor solar. Optimistis katanya pemerintah ini karena produksi CPO nasional sekitar 46 juta ton per tahun, sedangkan tambahan kebutuhan B50 diperkirakan 5,3 juta ton. Sekarang tinggal pembuktiannya di lapangan, karena target besar selalu terdengar indah pemirsa, tapi yang menentukan tetap hasil akhirnya. Kalau B50 bertujuan mengurangi ketergantungan impor energi, kita akan ke aturan ketiga yang ditujukan memperkuat penerimaan negara lewat transaksi yang makin akrab dengan kehidupan masyarakat, yaitu marketplace. Khususnya mungkin buat ibu-ibu kalau misalnya suaminya habis gajian, terus kayak belanja di online shop. Karena mulai 1 Juli 2026, Ditjen Pajak mulai mengimplementasikan PMK nomor 37 tahun 2025. Marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang. 4 marketplace yang ditunjuk pemirsa ini adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Pemerintah menegaskan ini bukan pajak baru sebetulnya, yang berubah hanya mekanisme administrasi melalui marketplace. Jadi pemungutan ini tidak langsung dilakukan sesuai pasal 17 PMK nomor 37 tahun 2025. Pemungutan sebetulnya nanti akan dilakukan 1 Agustus 2026 atau 1 bulan setelah penunjukan. Pedagang dengan omset hingga 500 juta rupiah tetap dikecualikan sepanjang menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Tujuan pemerintah adalah menyamakan perlakuan antara pedagang online dan konvensional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bahasa sederhananya sebenarnya transaksi online kini masuk radar pajak, bukan hanya transaksi digital yang makin diawasi. Nyatanya pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya di mana identitas digital ini juga akan ikut diperketat mulai 1 Juli 2026. Ini grafisnya silahkan dipahami, pemirsa. Sebetulnya kita akan bahas soal beli kartu SIM, ini sekarang wajib biometrik. Pembelian kartu SIM baru tidak lagi menggunakan NIK dan juga KK saja pemirsa. Kini wajib memakai verifikasi biometrik wajah seperti yang telah kami hadirkan di sini. Karena menurut Kemkom Digi, kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam kejahatan digital.
Hasil awalnya katanya sih tingkat keberhasilan registrasi ini pemirsa mencapai 83%, sementara 17% gagal pemirsa. Dan bisa dikatakan mayoritas kegagalan terjadi karena ada yang mencoba memakai foto orang lain. Hingga 5 Juli 2026 rata-rata registrasi biometrik harian di 3 operator mencapai 201.421 pengguna. Dan sejak masa transisi Januari hingga 5 Juli 2026, sekitar 4,9 juta pelanggan telah melakukan registrasi biometrik. Kemkom.Digi menegaskan data biometrik tidak disimpan operator seluler dan harapannya identitas makin aman dan nomor bodong makin sulit dipakai pelaku kejahatan. Tinggal memastikan keamanan datanya benar-benar terjaga atau tidak. Dan kita akan melihat ke kebijakan yang terakhir, pemirsa. Kebijakan terakhir ini menjadi sorotan di tengah PDB meningkat, tapi ternyata banyak yang di-PHK, pemirsa. Kebijakan terakhir ini menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana Kemenaker membuka kembali program magang nasional 2026 batch 4 dengan anggaran 4,2 triliun rupiah. Target peserta naik dari yang sebelumnya cuma 100.000 menjadi 150.000 orang, di mana peserta menjalani magang selama 6 bulan dengan fasilitas jaminan sosial, tenaga kerjaan, sertifikasi kompetensi, dan uang saku UMK sebesar 3,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulannya. Pendaftaran pemirsa dibuka ini mulai tanggal 15 sampai 28 Juli 2026 dan program kini juga terbuka bagi lulusan profesi dan memberi akses luas bagi penyandang disabilitas. Harapannya magang bukan sekedar tempat mencari pengalaman, tapi benar-benar menjadi jembatan menuju dunia. Karena kalau lulus terus bertambah sementara lapangan kerja tidak mengejar, yang penuh nanti bukan kantor, melainkan antrian pencari kerja, pemirsa. Itu dia tadi sedikit banyak soal 5 regulasi dan juga aturan yang terdengar menjanjikan. Tapi masyarakat sudah terlalu sering dengar janji yang bagus di atas kertas. Yang sekarang ditunggu ini sebenarnya bukan peluncuran kebijakan yang melainkan konsistensi pelaksanaannya. Jangan sampai aturan baru justru melahirkan kebingungan baru karena pada akhirnya rakyat tidak hidup dari naskah regulasi melainkan dari manfaat yang benar-benar mereka rasakan. Demikian segmen Berdata, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Setelah sempat berbalik arah di awal pekan, pergerakan IHSG masih tertahan di bawah 6 ribuan. Lantas, sentimen apa saja yang menahan pergerakan pasar hari ini? Kami akan bahasnya usai jeda bersama dengan Liza Kamelia, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Tetaplah bersama kami.